Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nancy Dwi Lapenia dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB melalui 3 tahap, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis, yang dikenal juga dengan TB, adalah penyakit menular yang dapat menyerang sistem pernapasan, terutama di paru-paru. Namun, penyakit ini juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya dilakukan persebaran dengan cara droplet atau melalui udara. Tanda dan gejala dari penyakit TB adalah batuk berdahak yang lebih dari 2 minggu, nyeri dada, demam bergigil, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, serta sesak napas. Pengobatan TB memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan memerlukan waktu yang berbulan-bulan dengan aturan obat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk melakukan pemeriksaan tuberkulosis atau TBC ini, kita harus melalui tahapan-tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu pra-analitik. Pra-analitik dapat dikatakan sebagai persiapan awal, di mana tahap ini sangatlah mempengaruhi kualitas sampel yang nantinya akan berpengaruh pada hasil dan prosedur kerja selanjutnya. Bagian dari pra-analitik yaitu: pertama, kondisi pasien; yang kedua, tata cara pengambilan serta waktu pengambilan sampel; yang ketiga, perlakuan persiapan pengambilan sampel sampai sampel setelah dikerjakan untuk melakukan pemeriksaan. Berikut adalah tahapan-tahapan pra-analitik. Pasien datang ke puskesmas dan melakukan pendaftaran. Pasien curiga TB didampingi untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan perawat. Perawat akan melakukan anamnesa terhadap keluhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Perawat menyerahkan pasien dan hasil pemeriksaan ke dokter. Dokter akan melakukan anamnesia kedokteran dan pemeriksaan, serta memberikan resep obat pengencer dahak jika diperlukan. Pasien dikirim dokter ke ruang khusus pemeriksaan TB, didampingi oleh petugas kesehatan. Di ruang khusus pemeriksaan TB, pasien diedukasi kesehatan tentang TB oleh petugas kesehatan, menjelaskan tentang pengertian TB, tanda gejala TB,
cara menular TB dan batuk baik dan benar. Petugas kesehatan akan mengajarkan cara mengeluarkan dahak yang benar untuk pemeriksaan lanjut. Petugas memberikan pot dahak untuk pemeriksaan lanjut. TB disebabkan oleh kuman yang biasanya menyerang paru. Kuman TB dapat ditemukan pada dahak Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Yang kedua, yaitu tahapan analitik, yaitu tahap pengerjaan atau pemeriksaan sampel sehingga diperoleh hasilnya. Berikut tahapan-tahapan analitik. Pertama kita butuh objek gelas, kedua kita butuh sampel, tentu saja. Tiga kita butuh tusuk gigi, 4 butuh pensil, dan saya pakai ukuran pembuatan preparat BTA yang saya buat sendiri. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan slide yang frosted end slide, sehingga ketika kita melakukan penomoran, saya dapat menggunakannya dengan pensil dan tidak mudah hilang ketika kita melakukan pewarnaan. Di sini saya melakukan pembuatan preparat BTA dalam biological safety cabinet. Nah, jika kalian menggunakan biological safety cabinet, itu lebih baik karena dia mempunyai sirkulasi udara yang mengurangi kontaminasi. Baik.
kita cukup mengambil sputum di sini kira-kira sebesar kacang hijau, sebesar 1 butir kacang hijau. Itu udah cukup untuk melakukan pembuatan preparat BCA ini. Nah, segitu itu cukup. Tutup lagi. Ukuran tadi kita tempelkan di bawah slide yang akan kita lakukan pembuatan preparat BCA. Nah, caranya yaitu dengan melakukan spiral-spiral kecil. Pertama kita hancurkan dulu sputum yang purulenya sehingga ukurannya rata, spiral-spiralnya rata. Nah, ngomong-ngomong, saya punya referensi tahapan pembuatan sediaan apus. Nah, di sini adalah peralatan yang dibutuhkan. Nah, sediaan yang baik itu ukurannya 2x3 cm. Letaknya di tengah, ketebalannya baik, rata dan bersih. Tentu saja pewarnaannya baik. Makanya tadi saya menggunakan ukuran contoh agar ukurannya bagus. Nah, sediaan apus dahak yang baik, ketika kita sudah membuatnya, kita ditempelkan di atas koran. Nah, tulisan preparat yang baik itu, tulisan korannya itu dia terlihat namun tidak terbaca, seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi si tulisan dalam koran itu masih terlihat tapi kita tidak bisa baca. Itu artinya preparat kita sudah bagus ketebalannya. Nah, sudah jadi, kita langsung melakukan pewarnaan. Saya menggunakan metode Jill Nelson. Nah, kita melakukan fiksasi dulu terlebih dahulu. Fiksasi selama 3 kali dengan api bunsen. Kedua, kita tuangkan karbofuksin sampai rata dan bakar sampai keluar asap. Ingat, sampai keluar asap, jangan sampai mendidih, sehingga bakterinya tidak rusak ya. Nah, kita diamkan selama 5 menit. Kira-kira selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci atau bilas dengan air. Setelah itu, kita berikan asam alkohol 3%, sehingga warna karbofuksinnya itu hilang. Nah, kita tunggu sampai karbofuksinnya hilang. Bila belum menghilang, tambahkan lagi saja. Nah, setelah itu kita cuci dengan air. Dan yang terakhir, tambahkan etilen blue selama 30 detik. Nah, kemudian itu cuci lagi dengan air. Dan preparat pun sudah jadi. Nah,